Teman-teman, sebelumnya saya pernah bicara mengenai apa manfaat nulis bareng, kemudian menulis kolaborasi, dan terakhir kemarin masuk dalam proses kreatif saya adalah mengenai ihwal buku yang saya sebut sebagai jaringan. Bagaimana kita membentuk jaringan supaya ekosistem perbukuan itu berjalan dengan baik dan mulus, jadi menguntungkan semua pihak. Sekarang saya juga akan bicara tentang buku, dan ini buku yang sangat istimewa karena pada bulan depan tanggal 7 Mei sesudah Lebaran akan diluncurkan. Ini buku yang menarik. Saya belum buka ya. Saya sambil membuka bahwa ini adalah kumpulan cerpen berjudul Asmara Loka, Cinta Tak Pernah Salah. Ini adalah hasil dari pelatihan, pembekalan mengenai menulis cerpen, dan kebetulan kami memilih tema cinta roman ya, makanya judulnya adalah Asmara Loka. Nah, ini kerjasama antara Elva Media Tama dengan saya, Kurnia Effendi, sebagai mentor yang kemudian ikut juga menulis di dalam kumpulan cerpen ini. Di moderatori atau yang menjadi penanggung jawab adalah Naomi Kanaya, dan ini sudah berjalan dari, kalau tidak salah, Februari atau ya Februari mungkin. Ada 34 cerpen di sini. Saya sebutkan sebelum nanti teman-teman akan menemui pengarangnya atau menemui karya-karyanya di dalam buku ini, yaitu Maria M. Lapian, Bintang SH atau yang sering dipanggil Tere ya, Teresia Bintang Marlina, Vincentia Ana yang Kemayu itu, ICS Guntur ya, seorang konsultan, Naomi Kanaya ikut juga menulis di sini, Kristiani, Melanie Mukwan, Delaras atau Diajeng Laraswati, Aprilia Nurmaladewi jauh di Sinjai sana, Makassar, Sulawesi Selatan ya, Rita Audrianti, Dwiati Novita Rini dari Bogor, ada Sofi Jauza Imani dari Lampung, Emma Bukit, ini pecinta alam, Catur Sari Utoro, Karni Gilu di Gorontalo ya, seorang guru, Ika Rusdamayanti, Rizka Mufita, Sonia Suwarna, Raudah M. Azzaki, Yudiati Kuniko, Renata Anggreni juga dari Bogor, Ismali Hana Hamdi, ini menarik cerpennya, Reni Setiawati, Fitrika Purnama Dewi, Indah Wibowo, Wati Junet, kalau tidak salah dari Indonesia Timur, Natasha Anindita, Flora Napitupulu ya, dari namanya juga kelihatan dari Sumatera Utara, Tommy Bustomi, tampaknya ini satu-satunya lelaki, Melisa Ririhena, dan yang tidak kalah penting adalah Mbak Jen Ardaneswari, karena di dalam buku ini selain memang menceritakan tentang sop miswa, juga ada bonus resepnya. Nah, coba saya ingin lihat apakah betul di sini di fotonya ada ya. Mungkin tampaknya berwarna, jangan-jangan ya, sebentar. Ini masih betul ya, berwarna. Sop miswa ada resepnya dan boleh dicoba oleh teman-teman. Jadi begini, prosesnya panjang. Saya tidak ingin nulis bareng ini juga kehilangan kualitas ya. Jadi saya melakukan kurasi beberapa, mohon maaf pada teman-teman yang terpaksa saya gugurkan karena tidak memenuhi standar penulisan cerpen yang baik. Tetapi tidak galak-galak amat, karena di sini saya ingin juga mengumpulkan berbagai tema cinta. Ya, cinta itu tidak seluruhnya bahagia, makanya saya tuliskan di sini adalah cinta yang mulus sejak awal hingga akhir tentu harapan bagi setiap insan.
Beruntunglah mereka yang mendapatkannya, patut menjadi contoh meski syarat menempuhnya begitu berat. Perjuangan untuk meraih kebahagiaan cinta kerap memerlukan korban. Namun, liku dan terjal jalan cinta adalah pesona bagi gagasan dan tema dalam perbincangan gemas. Cinta tidak pernah salah. Saya sengaja mengatakan itu karena mungkin yang salah adalah kita dalam mengantisipasi, menanggapi, atau menangkap isyarat-isyarat cinta itu. Sebagai tema nulis bareng Kurnia Effendi, menghimpun 34 cerita roman dalam Asmara Loka. Pelbagai ekspresi cinta mempertunjukkan karakter setiap tokohnya, ditulis dengan aneka gaya. Saya kira juga itu mencerminkan karakter dari penulisnya ya. Mana penulis yang romantis, mana penulis yang memiliki pengalaman banyak dengan cinta. Nah, ternyata cinta belum selesai ditulis di bumi ini. Saya suka kalau menerima buku baru. Terima kasih Naomi Kanaya yang telah mengantarkannya. Dicium-cium ya. Dan ini akan sulit menjadi memori bagi teman-teman milenial di sini karena terutama yang senang dengan karya-karya digital ya, membacanya di handphone itu tidak melihat fisik dari bukunya, tetapi dia teksnya yang dibaca. Kemudian saya tidak tahu, saya belum pernah merasa nikmat membaca dengan cara itu, tapi dengan ini romantisme itu muncul kembali, selalu muncul kembali. Makanya di belakang saya ini adalah 2 dari 5 rak yang saya miliki. Saya selalu mencium bau kertasnya, bau tinta cetaknya gitu kan ya, terus kemudian ini bisa jadi bantal untuk tidur, dibawa di kereta api. Intinya mata saya juga rasanya lebih nyaman membaca seperti ini, teman-teman mungkin juga gitu. Tebalnya 372 halaman, 122.000. Tidak memiliki, rugi atau tidak rugi saya tidak tahu, tetapi ini pantas untuk dikoleksi ya. Teman-teman bisa PO kembali karena minimal untuk cetak berikutnya saya tidak tahu ya persisnya, tapi kalau ada 30 buku saya akan dengan senang hati untuk meminta penerbit mencetaknya, Elva Media Tama. Terima kasih teman-teman bahwa wujud sebuah buku ini merupakan jaringan ya, mata rantai yang cukup panjang dari seorang penulis, kemudian ada editor, ada pembuat layout, pembuat cover ya, kemudian ada penerbit, kemudian ada percetakan, ada distributor, ada ekspedisi, ada pembaca tentu saja. Jadi kalau saya katakan bahwa jangan berhenti menulis, masa menulis terus ya, bacanya kapan gitu kan. Terima kasih, ini Puput Sekar yang telah membuat kaos ini. Selamat menulis, selamat membaca, selamat menikmati buku baru bagi teman-teman.